Berarti cakupannya udah di luar Jawa ya Bu ya, sampai ke Kupang? Iya benar, karena kan memang mahasiswa kami asalnya dari mana-mana begitu, Asalnya. iya. Jadi kembali kepada asalnya. Betul, Wah. biasanya mereka setelah lulus dari prodi kami, kemudian kembali ke tempat asal begitu. Three, two, one. Hai Edu People, balik lagi with me JJ di Adu Talk by FKIP UKWMS, dan kali ini kita masih bersama dengan Bu Christine. Hai Bu Christine. Halo Miss. Kalau kemarin kita udah bahas lebih ke PG PAUD-nya gitu ya. Apa sih PG PAUD gitu ya. Ini teman-teman Edu People bisa langsung lihat ya di episode sebelumnya. Kali ini kita mau bahas lebih lanjut nih Bu tentang prospek kerjanya dari lulusan-lulusan yang lulus dari PG PAUD, yang biasanya kalau kata orang ini banyak cewek-ceweknya, pasti jadi guru-guru PAUD doang kayak gitu. Nah mungkin Bu Christine bisa cerita lebih lagi nih, apa sih sebenarnya bidang-bidang karir yang bisa ditekuni oleh lulusan dari PG PAUD? Oke, baik. Ya memang sih kebanyakan orang itu di luar sana begitu ya. Itu kalau dengar kata PAUD itu identik dengan ibu-ibu, kemudian cewek-cewek gitu kan ya. Tapi ternyata tidak semua mahasiswa kami itu berjenis kelamin perempuan begitu. Nah kita bisa lihat juga kan ada Kak Seto gitu kan ya. Nah beliau itu kan bergerak di bidang anak usia dini juga begitu kan. Nah itu apa namanya, kadang itu juga menginspirasi begitu ya para calon mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki gitu untuk berkuliah di tempat kami begitu. Jadi memang ada beberapa mahasiswa kami tuh laki-laki. Iya, dan kami panggilan kan ya Bu ya, bukan karena jenis kelamin tapi karena panggilan. Betul. Jadi memang apa ya, dari dalam hatinya itu kan kepingin dia memang saya itu rasanya kepingin terpanggil dan pengen untuk mendidik anak usia dini. Ada juga yang seperti itu kan keinginannya, dan mereka akhirnya juga bisa berkuliah di tempat kami begitu. Dan nantinya kalau memang pada saat masuk itu mereka panggilannya begitu ya Bu ya, jadi guru. Tapi kan kita tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang berubah, ada yang tertarik kepada bidang yang lain. Nah kira-kira kalau di PG PAUD nih, apa aja sih yang dipelajari sehingga mahasiswa atau lulusan nanti itu sudah bisa punya bekal-bekal yang lain? Ya, yang pasti kalau di prodi PG PAUD UKWMS ini kami itu ada kekhususan, ada kekasan begitu ya Miss ya. Jadi kalau di prodi PG PAUD itu ada 5 semester sendiri itu mempelajari tentang bahasa Inggris. Iya, jadi rasanya kalau di prodi yang sama di universitas lain itu belum tentu ada seperti ini begitu. Jadi ada 5 semester begitu kami itu mengajarkan bahasa Inggris, dan ini pengajarnya itu memang dari pendidikan bahasa Inggris. Jadi memang beliau-beliau sudah expert di bidangnya begitu ya, dan mengajarkan kepada mahasiswa kami. Harapannya itu nanti saat mereka lulus begitu ya dari prodi PG PAUD itu mereka punya kemampuan, punya skill, punya keterampilan begitu, bisa mengajar dalam bahasa asing terutama bahasa Inggris. Jadi mereka nantinya sudah siap berkarya, khususnya menjadi pendidik anak-anak AUD gitu ya yang dalam bahasa Inggris gitu ya. Iya, betul. Entah itu mungkin WNA bahkan atau WNI sendiri. Betul. Dan sekarang itu kan kita tahu ya banyak sekolah-sekolah TK begitu ya menjamur yang biasanya itu ada brosur-brosur menggunakan bilingual, kayak gitu. Itu malah semakin dicari oleh para orang tua murid begitu, yang mereka itu kalau sekarang begitu ya, ibu-ibu yang milenial begitu kan, itu lebih seneng kalau anak-anaknya itu semakin muda, semakin kecil begitu kan, sudah diajarin dengan bahasa-bahasa asing ini. Nah, untuk menjawab
kemajuan zaman yang seperti ini, maka prodi kami juga mengemas pendidikannya begitu ya, mata kuliahnya dengan ini 5 semester kami mengajarkan bahasa Inggris. Kemudian selain ada bahasa Inggris, kami Ya. juga membekali mahasiswa kami dengan kewirausahaan. Jadi ada pendidikan kewirausahaan dan itu diampu oleh dosen dari kewirausahaan. Jadi di UKWMS ini ada satu fakultas begitu kewirausahaan begitu, Miss. Jadi memang beliau juga expert di bidangnya dan kami minta bantuan untuk mengajar di PG PAUD supaya supaya anak-anak kami juga mendapatkan bekal begitu ya. Nanti setelah lulus mereka tidak hanya bisa ngajar anak usia dini sesuai perkembangannya, karena kan memang anak-anak harus diajar sesuai perkembangannya, kalau enggak kalau bahasa kedokteran itu malpraktik gitu ya, Miss ya. nggak cocok. Nggak cocok begitu. Kemudian selain itu bisa berbahasa Inggris juga, berbahasa asing, dan yang ketiga mereka itu bisa membuka usaha sendiri. Katakanlah mereka bisa. Yang menarik ya, Bu. Entrepreneurship-nya itu di bidang apa? Nah, itu. Jadi mereka itu diajarin untuk bagaimana membuka usaha sendiri, terutama membuka lembaga-lembaga PAUD. Nah, begitu. Kalau di Jawa Timur sendiri beberapa tahun yang lalu begitu kan oleh Gubernur Jawa Timur itu Pak Dekarwo waktu itu memang mencanangkan ada 1.000 PAUD di seluruh Jawa Timur. Wow. Nah, oleh karenanya kita bisa dengan lebih bebas begitu ya untuk membuka PAUD. Nah, harapannya kan kalau kita membuka sekolah-sekolah PAUD itu kita juga punya ilmu PAUD kan, begitu. Selain juga kita juga dibekali dengan ilmu kewirausahaan. Jangan sampai nanti kalau sudah buka ternyata tutup deh di tengah-tengah karena mungkin perputaran secara ekonomi, secara dananya juga keliru. Nah, betul. Maka itu sudah dari awal diajarkan dulu ilmunya supaya nanti kuat begitu ya, menjalankannya. Betul, seperti itu. Nah, selain bahasa Inggris, kemudian entrepreneurship, saya dengar tuh ada beberapa lab yang memang dikhususkan untuk memberikan pelengkap gitu untuk para mahasiswa. Kalau nggak salah ada 3 lab, betul Bu ya? Betul. Ada lab APE, aplikasi alat permainan edukatif, alat pembelajaran edukatif, kemudian ada studio seni, dan juga ada sekolah. Betul, lab school. Boleh nggak Bu diceritain lebih nih? Iya, baik. Jadi kami itu ada beberapa lab yang sudah kami buka untuk mahasiswa. Jadi yang pertama itu lab alat permainan edukatif, lab APE, betul. Itu di situ mahasiswa kami itu kami ajar seperti macam bengkel lah ya, Miss ya. Jadi saat mereka masuk ke lab APE ini harapannya mereka itu membuat langsung begitu ya alat-alat permainan yang memang cocok untuk PAUD. Jadi tidak semua permainan itu memang mengandung nilai edukasi untuk anak, dan kami ajarkan kepada mahasiswa kami ini loh yang punya nilai edukatif begitu. Terus cara membuatnya seperti ini, misalkan ada bahan alat permainan yang terbuat dari bahan-bahan daur ulang begitu. Apalagi kan universitas kita begitu ya, UKWMS ini sedang menggalakkan eco green gitu kan ya. Nah, ini kami sangat mendukung dengan hal itu. Oleh karenanya di mata kuliah kami ada satu mata kuliah itu APE juga, alat permainan edukatif, dan kalau perkuliahannya diadakan di lab ini. Jadi mahasiswa diajar langsung untuk membuat. Jadi langsung ada produknya begitu. Nah, berarti ini juga yang mungkin nantinya bisa dijadikan entrepreneurship-nya Bu ya, selain daripada membuat lembaga-lembaga PAUD itu sendiri. Iya, jadi nanti kita juga mengajarkan kepada mahasiswa supaya nggak hanya bikin alat permainan itu sekali pakai langsung dibuang, enggak, tapi bernilai ekonomis begitu. Jadi bisa dijual. Nah, harapannya juga nanti mahasiswa kami itu tadi kan sudah dibekali dengan ini ya, kewirausahaan begitu ya. Jadi nanti mereka bisa membuka usaha begitu ya, sebagai pengusaha-pengusaha untuk alat permainan, karena memang itu sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah begitu.
Apalagi sekarang sekolah-sekolah itu memang mendapatkan bantuan kan dari pemerintah, macam BOS begitu. Iya, iya, iya. Kalau di PAUD itu namanya BOP. BOP. Dana BOP dari pemerintah yang memang harus dibelanjakan. Nah, itu untuk membeli alat-alat permainan. Nah, ada satu toko lah istilahnya begitu ya, memang yang Iya, ditunjuk oleh pemerintah. Nah, kita itu bisa menjadi macam distributor di sana. Nah, itu jadi harapannya dengan mata kuliah ini dan dengan lab ini kami bisa memfasilitasi mahasiswa untuk bergerak ke sana. Begitu. Dan mereka sudah tahu value apa yang dibutuhkan oleh anak PAUD karena Betul. mata kuliah yang lain, Bu ya, termasuk mungkin perkembangan anak Iya. dan sebagainya. Jadi permainan yang mereka gunakan memang sangat sesuai dengan kebutuhan anak-anak usia dini. Begitu. Iya, jadi macam puzzle begitu ya. Iya. Puzzle itu tidak semua atau tidak sembarang puzzle itu bisa diberikan kepada anak sesuai umurnya. Misalnya anak usia 2 sampai 3 tahun begitu ya, Miss ya. Tidak bisa kita kasih puzzle yang jumlah kepingannya, kalau kita ambil itu jumlah kepingannya itu lebih dari 6. Nggak bisa mereka, Miss. Jadi betul. Jadi bukan anaknya yang nggak pinter atau bagaimana. Ya memang karena puzzle-nya yang salah gitu. Terlalu banyak kepingannya. Nah, itu kita ajarkan mereka untuk seperti itu. Jadi tidak semua alat permainan itu cocok untuk anak. Jadi harus disesuaikan dengan tingkatan usianya dan juga bahannya. Itu kita ajarkan kepada mereka. Bahannya yang seperti ini, yang aman, yang nyaman begitu untuk aman dan anak. nyaman. Aman juga, itu juga penting, Bu ya. Iya. Apalagi anak-anak usia dini biasanya suka coba semua. Semuanya. Ya, itu yang pertama ada lab APE ya, Miss. Iya. Kemudian yang kedua ada lab seni. Jadi Lab seni. betul, kami kan ada mata kuliah itu seni. Jadi ada seni-seni, seni tari, seni rupa, begitu ya. Ada juga seni musik. Jadi lab seni ini kita gunakan juga macam bengkel juga sebagai tempat latihan mereka untuk mengasah. Selain mereka juga saat mata kuliah itu mereka ada di lab tersebut. Selain itu juga kalau ada mahasiswa yang memang memiliki ketertarikan begitu ya, hobi begitu kan, nari atau main musik atau menyanyi atau apapun itu. Nah, itu kita fasilitasi dengan satu lab ini supaya nanti mereka juga bisa mengasah hobi mereka begitu, yang menuju yang lebih positif lah ya gitu. Itu sih. Itu ini ya, jadi fasilitas juga bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skills yang lain. Iya. Gitu, Bu ya. Begitu. Kemudian yang ketiga tadi ada lab school. Betul. Nah, sekolah tapi lab, tapi sekolah. Iya. Jadi mulai tahun 2023 kemarin begitu ya, kami membuka lab. Sebenarnya sih kami sudah merancangkan itu jauh-jauh, hanya karena terhalang pandemi, begitu kan ya. Pandemi sudah berakhir, tapi masih belum diperbolehkan dan sebagainya kan. Kita juga menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah juga. Betul. Akhirnya puji Tuhan tahun 2023 kemarin kami boleh membuka lab school kami. Jadi lab ini adalah sekolah untuk anak usia dini juga, usia 2 sampai 3, 3 sampai 4 dan 4 sampai 5 tahun. Jadi playgroup dan TK begitu. Dan yang sekarang yang sudah terisi untuk anak usia 2 sampai 3 tahun, playgroup A istilahnya begitu ya. Dan TKA begitu. Sudah 2 tingkat berarti. Iya, 2 tingkat begitu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lab ini memang tujuannya kami adalah memfasilitasi mahasiswa supaya nanti kalau mahasiswa observasi begitu kan, nggak usah jauh-jauh kemana-mana dulu. Jadi ada mata kuliah A, misalkan deteksi tumbuh kembang, misalkan begitu ya. Anak-anak ini disuruh mendeteksi nih, apakah tinggi dan berat badan anak usia sekian itu sudah sesuai dengan usianya gitu kan. Apakah dia obesitas atau dia terlalu kurus gitu kan. Apakah dia ada kecenderungan stunting dan sebagainya nih, dideteksi lewat itu kan. Misalkan pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, begitu kan, berat badan. Itu mereka nggak usah jauh-jauh pergi ke sekolah-sekolah, tapi bisa langsung datang ke lab begitu kan, langsung melakukan observasi. Dan tentunya sudah dengan perizinan orang tua ya. Iya, betul. Seperti dan itu sudah menjadi sumber yang sangat kaya sebenarnya ya untuk para mahasiswa
mendapatkan contoh yang konkret begitu untuk Iya. setiap mungkin case study Iya, yang mereka betul. bisa pelajari dari observasi. Wah, Iya. menarik ini Edu. Nah, selain itu Bu, apa ada lagi sih bekal-bekal untuk para lulusan sehingga nantinya itu bisa bekerja di berbagai bidang? Iya, jadi selain tadi ya Miss ya, lulusan kami bisa menjadi guru PAUD pasti ya, Betul. mereka karena sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang perkembangan anak, begitu kan. Kemudian yang kedua dibekali dengan bahasa Inggris. Tentunya harapan kami saat mereka itu ingin menjadi seorang guru, bukan guru yang biasa-biasa, begitu kan, tapi guru yang punya nilai plus gitu kan. Ya, mereka selain punya kemampuan di bidang anak usia dini juga punya kemampuan untuk berbahasa asing, Betul. begitu. Kemudian yang ketiga adalah mereka juga dibekali dengan kewirausahaan tadi supaya mereka bisa mengembangkan bisnis ya Ya. sesuai dengan ini mereka, Passion begitu ya, mereka passion juga. mereka, begitu. Kemudian bisnisnya bisa alat permainan tadi, bisa Betul. juga untuk Lembaga membuka OT-nya. lembaga, begitu ya. Seperti itu. Kemudian juga dibekali dengan kemampuan membuat alat-alat permainan. Betul. Jadi nggak hanya ilmunya saja, tapi ya memang mereka bisa buat gitu. Walaupun nantinya mungkin mereka nggak melakukan sendiri Iya, begitu iya, ya, tapi iya. ada orang-orang yang membantu. Tapi paling tidak mereka tahu nih alat permainan yang baik dan yang layak untuk dijual itu yang seperti apa, Betul. begitu. Seperti itu sih, Miss. Berarti Gitu. cukup lengkap sebenarnya bahwa setiap lulusan ini bisa memilih bidang apa yang mereka minati, Betul. baik itu dalam bisnis, dalam pendidikan, Mm-mm. juga dalam kesenian, bahkan tadi Iya, ada seni betul. tari, kemudian seni budaya dan lain Uh-uh. sebagainya. Ada, maaf saya ini tambahkan lagi Iya, ya, iya, Miss. iya, iya. Selain itu mereka juga bisa loh jadi konsultan seperti itu, Miss. Jadi sekolah-sekolah PAUD kan sekarang kadang membutuhkan begitu ya, membutuhkan tenaga-tenaga ahli, katakanlah macam psikolog begitu. Ya. Mereka kadang kerjasama dengan lembaga-lembaga psikologi begitu ya untuk mendukung sekolah mereka. Nah, Iya, kami iya. juga bisa, lulusan kami itu menjadi konsultan untuk pengembangan misalnya kurikulumnya. Nah, begitu. Karena ada sekolah-sekolah yang memang mereka itu merancang kurikulum khusus yang Ya. khas dengan lembaga mereka, begitu kan. Kemudian mereka minta bantuan nih, ada seorang konsultan yang ya istilahnya Memberikan point of view yang lain. iya, gitu betul, ya. semacam itu, mengarsitekin lah gitu Iya. kan ya. Menyusun nih. Menyusun gitu kan, kurikulum yang pas, yang khas dengan lembaga mereka. Nah, kita bisa bantu di situ, begitu juga, I see. Miss, gitu. Nah, kalau tadi adalah pilihan-pilihannya ya, Ya. Bu ya. Bagaimana dengan kalau kita bilang kesempatannya? Dalam arti seberapa lama sih atau seberapa gampangnya sih gitu ya untuk seorang lulusan dari PAUD itu mendapatkan pekerjaan pertama lah istilahnya. First step-nya tuh gampang atau susah gampang? Iya, ini seru. Karena begini, Miss, kalau di prodi PG PAUD KWMS nih, Ya, ya. mahasiswa kami belum lulus tuh sudah banyak tawaran. Jadi mereka seperti saat ini ya, mereka masuk semester 8 begitu ya. Ya. Ini sudah ada yang sudah direkrut oleh sekolah-sekolah, karena kan kami ada 2 semester itu mereka itu melakukan macam magang ya. Magang. Kalau istilah kami itu PLP, Ya. pengenalan lingkungan persekolahan. Jadi mereka itu macam magang. Kalau yang di semester 5 itu mereka cuman 1 minggu karena cuman observasi Ya, saja. Sedangkan yang di semester 7 itu mereka selama 3 bulan melakukan observasi. 3 bulan ya, Bu? Iya, observasi sekaligus mereka belajar untuk mengajar di sana. Nah, biasanya di sekolah-sekolah yang ditempati oleh mahasiswa magang kami ini kadang-kadang gitu sudah menjatuhkan hati begitu. Sudah di-keep duluan. Iya. Sudah jatuh hati dengan para mahasiswa kami. Akhirnya beberapa kali begitu ya, hampir setiap semester gitu kan. Setelah mahasiswa kami ini melakukan PLP di sana begitu,
kepala sekolahnya menghubungi saya, Bu, saya mau mahasiswa ini dan ini di tempat kami ya. Ini dan ini. Lebih dari satu bahkan ya Betul. permintaannya. Permintaannya lebih dari satu. Padahal kami tuh biasanya di sekolah itu kan Ya. menempatkan 2 orang. Jadi otomatis ya dua-duanya terrekrut gitu. Terus saya sempat bilang mereka masih harus menyelesaikan skripsi gitu kan. betul. Nggak apa-apa kan Bu, skripsi kan masih bisa, ini waktunya lebih longgar. Tapi mereka sudah biarkan untuk macam training dulu di tempat Ya. kami dan sebagainya. Nah, itu sebagian besar sudah seperti itu, Miss. Jadi semester 8 saat mereka skripsi Ya, ya, itu mereka sudah terrekrut di sekolah-sekolah begitu. Jadi Gitu. artinya bahkan tidak ada masa tunggu setelah mereka lulus. Betul. Karena sebelum lulus pun itu sebenarnya sudah di-keep oleh sekolah-sekolah. Ya. Wow, dan bahkan saya dengar-dengar ada salah satu lulusan yang bahkan menjadi wakasek atau Oh ya, Boleh ini ada ceritain dong? iya. Jadi mahasiswa ini adalah mahasiswa angkatan 2018. 2018. Ya, 2018 dan dia lulus tahun 2022 begitu ya. 2 tahun yang lalu lah gitu kan. Ya, 1 tahun setengah lah. Kemudian singkat cerita dia direkrut oleh sebuah sekolah begitu kan di Surabaya begitu. Kemudian langsung diangkat jadi seorang kepala sekolah di sana. Begitu. Saya juga sempat kaget waktu kemarin itu kan menghubungi saya, konsultasi begitu kan dengan saya. Bu Christine, saya ini mau konsultasi tentang sekolah saya. Oh iya, gimana gitu. Ternyata itu nggak hanya satu, itu ada 2 orang. Ada yang di Surabaya 1. Berdiskusinya bukan tentang kelas saya, tapi tentang sekolah saya. Jadi ada 2 orang. Jadi yang satu di Surabaya, yang satu di Kupang, di Nusa Tenggara. Begitu. Cakupannya bahkan lebih luas daripada Pulau Jawa ya. Ya, karena dia pulang kembali ke asal. Begitu. Berarti cakupannya udah di luar Jawa ya, Bu ya, sampai ke Kupang. Iya, benar. Karena kan memang mahasiswa kami asalnya dari mana-mana, begitu. Iya. Kembali kepada asalnya. Betul. Biasanya mereka setelah lulus dari prodi kami, kemudian kembali ke tempat asal, begitu. Ini udah jadi paket yang komplit ya, Edu People, bahwa tidak hanya menjadi pendidik, nantinya lulusan dari PG PAUD ini juga bisa berkarya di berbagai bidang ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Silakan di list ya, baik itu jadi entrepreneur maupun bahkan nanti terakhir tadi jadi kepala sekolah bahkan dari sebuah institusi pendidikan yang formal. Gitu dulu teman-teman bersama dengan Bu Christine. Thank you so much for being here, Bu Christine, untuk berdiskusi ya, ngobrol tentang berbagai lika-liku ya dari PG PAUD FKIP UKWMS. See you next time, Edu People, di Edu Talk by FKIP UKWMS. Let's talk, share, and be educated. Bye!